Al-wujuh allati taqa'u 'alaiha at-tasarrufat an-nabawiyah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, setelah kita membahas tentang jenis-jenis atau macam-macam sunnah nabawiyah, apakah itu perkataan, perbuatan atau takrir, kita lanjut kepada masalah berikutnya, al-wujuh allati taqa'u 'alaiha at-tasarrufat an-nabawiyah. Bisa kita katakan konteks dari sunnah nabawiyah itu, atau bisa juga kita bahasakan jenis-jenis sunnah nabawiyah dipandang dari konteksnya, baik itu perkataan, perbuatan ataupun takrir itu sendiri. Untuk lebih jelasnya kita lihat pengantarnya dahulu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-muballigh لأمته عن الله تعالى شرائع الدين فكان مصدر الأحكام وإليه سلطة الفتوى بحكم أنه رسول الله لكنه لم يستقل بهذه الوظيفة فحسب بل كانت له سلطة الحكم والسياسة والإمامة كما كانت له سلطة القضاء والفصل بين الخصومات وبهذه الاعتبارات جاءت تصرفاته من الأقوال والأفعال والتقريرات على وجوه أربعة جدير بالفقيه ملاحظتها وهي. Beliau katakan, muallif mengatakan, Rasulullah itu setelah diutus oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas utamanya tentu menyampaikan syariat agama yang mulia ini kepada umatnya. Karena beliau sebagai penyampai risalah, tentu beliau menjadi sumber hukum secara langsung bagi manusia. Artinya sumber hukum itu adalah dari Allah, tetapi umatnya, kita manusia, tentu menerimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau memiliki otoritas tunggal pada masa itu untuk berfatwa. Wa ilaihi sultatul fatwa, maka beliau punya otoritas, punya kuasa untuk menyampaikan, untuk berfatwa, karena beliau adalah utusan Allah. Akan tetapi perlu diketahui salah satu keistimewaan Rasulullah dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, sebagian besar rasul ini, sebagian besar para nabi tidak memiliki keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah, di mana Rasulullah tidak hanya sebagai penyampai firman-firman Allah dan agama Allah, tetapi beliau juga diberi kuasa sebagai pemimpin umat, sebagai pemerintahan, juga sebagai pengadil. Nah, itulah yang beliau katakan, lakinnahum lam yastaqil bihadhil wadhifah fahasb. Tetapi Rasulullah tidak hanya memegang peran dan tugas sebagai penyampai risalah saja, tetapi beliau juga memiliki otoritas sebagai pemimpin, politik bagi umat. Beliau menjadi kepala pemerintahan. Kama kanat lahu sultatul qada, demikian juga beliau memiliki otoritas sebagai pengadil, sebagai qadi, dan memutus perkara di antara orang-orang yang berperkara. Nah, karena adanya tiga peranan yang diemban oleh Rasulullah dalam satu tugas itu, maka apa yang lahir dari Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah itu perlu juga dilihat atau dipilah berdasar konteks ini, supaya implementasinya, penerapannya, tatbiknya tidak melenceng, tidak mengalami penyimpangan. Nah, kan tapi muallif di sini mengatakan berdasarkan ketiga atau peranan-peranan yang tiga tadi, maka af'al atau tasarrufat nabawiyah, sunnah Nabi itu bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tasarrufun maqtu'un bikaunihi sadara minhu sallallahu alaihi wasallam bimuqtadal hukmi was siyasah. Itu yang pertama. Ada 4 tadi. Yang pertama adalah perbuatan atau tasarruf, aktivitas, atau katakanlah sunnah Nabi. Apakah itu perkataan, perbuatan, atau takrir, muncul dari Rasulullah, lahir timbul dari Rasulullah, dan bisa dipastikan itu sebagai beliau katakan, beliau sampaikan itu dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin, sebagai pemerintah.
Kemudian yang kedua nanti tasarrufat nabawiyah, aktivitas Nabi, perkataan, perbuatan atau takrir yang lahir dari beliau dalam kapasitas beliau sebagai rasul yang memberikan fatwa, sebagai mufti, sehingga ini tentu berlaku umum, ya, itu konsekuensinya nanti. Adapun yang lahir dari Rasulullah sebagai dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin, ini tentu khusus untuk para pemimpin, untuk pemerintahan semata. Nah, apabila itu adalah fatwa, berarti berlaku untuk semua orang tanpa harus merujuk kepada izin pemerintah dan atau pihak berwenang lain. Kemudian nanti yang ketiga, tasarrufun maqtu'un. Yang ketiga, tasarrufun maqtu'un bikauni, ini terbalik kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah pemerintahan, kemudian yang kedua tasarruf yang lahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaunihi sadara minhu ala wajhil qada, lahir dari Rasulullah melakukannya dalam kapasitas beliau sebagai al-qadi, sebagai pemimpin tertinggi dalam masalah peradilan. Ini juga tentu tidak bisa berlaku secara umum, hanya menjadi otoritas para hakim, para qadi untuk melakukan tindakan yang serupa. Nah, itu tiga tadi, ada sebagai pemerintah, sebagai qadi, dan terakhir adalah sebagai fatwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah ada perbuatan Rasulullah atau aktivitas tindakan Rasulullah yang agak samar, tidak terlalu jelas apakah itu qada atau hukum pemerintah ataukah itu fatwa yang berlaku umum, sehingga yang keempat ini akan melahirkan perbedaan dan khilaf di kalangan ulama. Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai barangkali ya kita cukupkan di sini dahulu. Kita lanjutkan membahas satu persatu dengan video tersendiri insyaallah.